Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menonaktifkan anggota DPR RI Edward Tanur imbas dari keterlibatan putranya yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korbannya tewas. PKB memastikan tidak akan melakukan intervensi dan menyatakan keberpihakannya kepada korban. Nama Cawapres Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo tak kunjung diumumkan. Padahal kurang dari 2 pekan lagi tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres akan dibuka KPU. Disebut-sebut kedua poros tersebut saling intip strategi lawan sebelum menentukan Cawapres. Kita hadirkan juga informasi pemirsa, 8 kendaraan ini terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Mendut, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah pemirsa. Di mana kendaraan ini juga ada melibatkan seorang sopir mobil minibus yang mengantuk sehingga menabrak mobil plat merah dan juga sepeda motor yang dikendarai anak sekolah. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat suasana sesaat setelah kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas Jalan Karet Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Nampak mobil minibus berwarna silver menabrak mobil minibus plat merah dan 6 sepeda motor yang berada di jalur yang berlawanan. Pengendara motor yang kebanyakan adalah siswa sekolah ini terlihat tergeletak di tengah jalan. Warga sekitar kemudian berusaha mengevakuasi para korban ke tempat aman. Tidak ada korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini, namun 8 orang mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini juga masih ditangani jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Ya, pemirsa, berikutnya kami ajak Anda untuk bisa melihat video amatir yang direkam warga dan pengguna jalan. Ini adalah sebuah mobil minibus hangus terbakar saat berada di area SPBU Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Kejadiannya pada Senin siang dan memang diduga kuat kebakaran ini dipicu akibat kendaraan pengangkut BBM eceran ini mengalami korsleting. Nampak bisa Anda lihat kobaran api tengah membakar sebuah mobil minibus. Dan suara ledakan yang cukup keras ini juga beberapa kali terdengar dari bagian dalam mobil milik Rizky Dwi Rido, warga desa Jarit, Candipuro yang berhasil selamat dalam insiden kebakaran ini. Menurut pemilik mobil, sebelumnya ia sedang mengantri hendak mengisi BBM jenis Pertalite, namun tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba dari bagian dalam mobil yang berisi 7 jerigen Pertalite mengeluarkan suhu panas dan sesaat kemudian terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian sehingga api tidak merembet kemana-mana. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan polisi, diduga kuat kebakaran ini dipicu oleh korsleting di bagian mesin. Selanjutnya pemirsa, diduga hendak bolos sekolah, seorang siswa kelas 3 sekolah menengah pertama di Jalan Tawang Mangu, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, tewas usai terjatuh dari lantai 4 sekolahnya. Korban tewas dengan luka berat di bagian kepala. D, seorang pelajar berusia 15 tahun, jatuh tergeletak di sebuah gang. Korban diketahui terjatuh dari lantai 4 sekolahnya, usai diduga hendak membolos saat jam istirahat. Seorang saksi melihat korban jatuh tergeletak di depan rumahnya dengan kondisi luka berat di bagian kepala. Polisi masih mendalami penyebab jatuhnya korban dari lantai 4 sekolah. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti serta keterangan saksi, yakni rekan korban yang saat peristiwa terjadi tengah bersama korban. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Geraha Kedoya, Jakarta Barat guna menjalani proses pemeriksaan.
Pemirsa, 1 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi di lahan kelapa sawit dan ini pihak keluarga juga meminta agar kasus ini dituntut secara tuntas. Apalagi kemudian pada saat menghalau warga ini prosesnya pihak kepolisian menggunakan tembakan. Depan kiri. Bentrok terjadi antara warga dan petugas di lahan perkebunan kelapa sawit PT HMBP 2 Seluyan, Kalimantan Tengah. Dalam insiden ini, seorang warga tewas saat petugas berusaha menghalau warga. Korban tewas diduga terkena tembakan. Korban pun dibawa ke RSUD Dr. Murjani untuk proses otopsi. Proses otopsi disaksikan langsung perwakilan keluarga dan keluarga menuntut agar kasus kematian korban diusut tuntas. Ini sudah masuk ke mobil ambulans. Kami dari pihak keluarga korban sampai dengan saat ini untuk proses sudah berjalan, otopsi sudah selesai. Dan kami dari pihak keluarga tetap menuntut proses hukum kepada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa penembakan ini. Karena tadi hasil dari pengawalan pihak keluarga itu dinyatakan memang peluru tajam untuk korban saudara Gijik, itu adik kami. Jadi selanjutnya setelah jenazah nanti dibersihkan, jenazah akan kami bawa ke Simpang Bangkal, rumah duka di sana. Untuk proses hukum tetap akan dilanjutkan. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran datang menemui keluarga korban dan warga desa Bangkal di rumah sakit. Gubernur berjanji akan mengawal proses hukum kasus penembakan ini serta menyelesaikan secepatnya persoalan sengketa lahan yang berujung dengan adanya korban tewas. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pasca terjadinya bentrok antara aparat dan juga warga, kemudian Gubernur dari Kalimantan Tengah langsung melaksanakan pertemuan untuk menyelesaikan konflik sengketa lahan yang telah menelan korban jiwa tersebut. Berikut kami hadirkan keterangan langsung dari Gubernur dan juga dari pihak kepolisian. Sementara belum ada dokumen, tapi kami sudah ada keputusan. Tapi sementara mau mengunjungi yang mau ke lapangan ke Bangkalan. Terima kasih teman-teman, terima kasih jalan. Nanti kita ngasih keseluruhan aja. Pak, gambarannya apa kira-kira Pak Gubernur untuk penyelesaiannya? Nanti aja. Yang penting itu, yang penting yang keluarga yang kan bisa kita rasa prihatin, terus keluarga yang sudah dapat musibah ini kan bisa bersabar. Untuk korban gimana Bang? Ini korbannya gimana perkembangannya Pak? Untuk korban sekarang sedang dilaksanakan otopsi. Nanti kita lihat hasilnya. Perkembangan nanti kita akan sampaikan. Yang meninggal baru 1 Bang ya? Ya, sementara informasi itu nanti kita lihat hasil otopsinya meninggal karena apa. Nanti kita sampaikan oleh ahli yang menyampaikan berkaitan dengan otopsi. Yang 1 parah katanya dibawa ke Palangkaraya. Kita lihat nanti hasilnya karena kami lagi nunggu hasil dokter bagaimana hasil pemeriksaan dan mudah-mudahan tidak begitu parah. Kita lihat hasil nanti dari dokter yang memeriksa di rumah sakit Bayangkara. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep ini terus bergerak aktif. Begitu banyak aktivitasnya, kegiatannya menyambangi para relawan Jokowi, bertemu dengan tokoh-tokoh agama dan juga tokoh adat setempat. Kita akan lihat bagaimana pergerakan manuver yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep berikut ini. Terjunnya putra bungsu Jokowi mengikuti jejak keluarga tidak main-main. Baru hitungan hari menjabat menjadi ketua umum partai politik, Kaisang bergerak cepat mengunjungi kantong-kantong relawan Jokowi di Jakarta. Ketiga organisasi relawan Jokowi yang ditemui Kaisang CS yakni Pertiwi Indonesia, Rumah Kreasi Indonesia Hebat, dan Solidaritas Ulama Muda Jokowi. Hubungan baik yang sempat pudar antara PSI dan PDIP pun dirajut kembali. Kehadiran Kaisang bagaikan juru damai meminta maaf langsung atas ketidakharmonisan kedua partai itu. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang diutus langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun menyambutnya dengan senang. Langkah putra bungsu Presiden tidak berhenti sampai di situ.
Dua organisasi umat Islam terbesar Indonesia, NU dan Muhammadiyah pun menjadi agenda besar dalam kunjungan Kaisang mencari berkah. Di Muhammadiyah, Kaisang diterima langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Sementara di PBNU, Kaisang diterima Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Baiknya ke kiri, ke kanan, ke tengah? Enggak, kami enggak berani minta seperti itu, enggak berani. Jadi kalau yang soal politik, obrolan di dalam apa aja, Mas? Enggak. Makan ini tape. Makan tape, ngeteh. Biasalah enggak ngobrol. Oh ya, ada kurma juga. Apakah ini upaya dari Mas Kaisang dan PSI untuk lebih dekat dengan pemilih muslim? Enggak juga. Balik lagi kami meminta nasihat, meminta restu kepada beliau supaya jalan kami jauh lebih berkah, itu aja. Kita akan terbuka buat semua. Kaisang pengarep CS tidak sekedar memperkenalkan diri berkeliling menemui masyarakat, namun juga relawan, tokoh agama, dan politik. Partai yang dinahkodai Kaisang seperti menjadi barang rebutan baca pres. PSI pun masih menimbang-nimbang baca pres mana yang akan membawa keuntungan untuk kader PSI ke Senayan. Saya melihat PSI juga sama ya. Arahnya kemana tentu tadi akan mengkalkulasi secara matang. Hitung-hitungannya karena tadi rasionalitas politik itu ingin menang. Ya. Tidak ada yang ingin kalah, oleh karena itu ya perhitungan yang objektif, yang rasional, yang matang itu perlu dilakukan oleh PSI. Akankah kapal yang dinahkodai Kaisang menjadi kapal besar dan bersandar di Senayan? Kita tunggu saja nanti. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, menjelang pendaftaran bakal calon presiden, suhu politik ini sepertinya sudah mulai memanas. Bahkan relawan-relawan yang juga mendukung para calon kontestan mereka ini sudah mulai bergerak masuk ke kantong-kantong suara. Genderang aksi dukung-mendukung bakal calon presiden semakin kencang. Mesin-mesin relawan pendukung bakal calon presiden mulai bergerak masuk ke kantong-kantong suara. Kekuatan mekanik relawan pun diadu untuk menarik simpati bakal calon presiden di tengah masyarakat. Di Pati, Jawa Tengah, relawan loyalis Prabowo belusukan keliling kampung memasang stiker bergambar Prabowo di rumah-rumah warga. Sebanyak 1 juta lembar stiker bergambar Prabowo disebar relawan ke seluruh desa di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kader Partai Kebangkitan Bangsa dan relawan Caimin melakukan sosialisasi mengenalkan pasangan Amin kepada puluhan supir ojek pangkalan dan penjaga parkir di kawasan Pasar Soreang. Tidak hanya itu, relawan juga mengajak supir ojek pangkalan dan penjaga parkir makan nasi kuning bersama secara lesehan di pinggir jalan. Sementara relawan Kiai Muda Ganjar menyalurkan bantuan air bersih dan tandon atau tempat penampungan air berukuran besar untuk warga yang mengalami kekeringan di 2 kecamatan, Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Kasiman di Bojonegoro, Jawa Timur. 2 kecamatan tersebut termasuk langganan kesulitan mendapatkan air bersih di setiap musim kemarau. Biasanya, untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan menempuh jarak 5 km. Seberapa pentingkah kekuatan relawan menarik simpati baca pres? Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, melihat relawan dilihat dari jumlahnya. Relawan yang memiliki jumlah anggotanya besar akan memberikan kontribusi besar untuk bakal calon presiden. Pilpres nanti, saya sih melihatnya relawan-relawan yang besar, relawan-relawan yang jumlahnya banyak gitu ya, di daerah-daerah, itulah yang besar kecil sedikit banyak berpengaruh di Pilpres 2024. Karena bagaimanapun para relawan itu berjuang, bergerak untuk bisa mensosialisasikan, yang mengkampanyekan tadi kandidat capres, cawapres yang diusungnya. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya pengaruhnya ada, pengaruhnya ya tadi besar kecil sedikit banyak ada dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Makanya ya saat ini sirkulasi gitu ya, pergerakan relawan-relawan itu ya hari demi hari banyak yang mendeklarasikan
ke capres yang didukungnya. Tidak hanya relawan bakal calon presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Relawan Jokowi pun mulai memperlihatkan eksistensinya. Di beberapa kesempatan, Jokowi menghadiri kegiatan relawan Jokowi. Akankah relawan Jokowi berpihak ke salah satu bakal calon presiden atau berbagi kekuatan untuk 3 baca pres? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga saat ini pihak Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi terkait dugaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Nah, salah satu saksi yang diperiksa ini merupakan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak membenarkan informasi mengenai pemeriksaan terhadap Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar sebagai saksi pada tahap penyelidikan atas kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Namun ia belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai pemeriksaan tersebut dan mengatakan akan melakukan pemanggilan kembali. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meningkatkan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini diputuskan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Ya, pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber membahas ya bagaimana kemudian cawapres dari Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto, karena sebenarnya pendaftaran baca pres tinggal sedikit lagi. Betul, tinggal 10 hari lagi, tapi kenapa hingga saat ini ya kok belum diumumkan Nagita? Pasti pemirsa, masyarakat juga ini bingung dan juga pasti menebak-nebak siapa yang akan mereka pilih. Apakah kemudian ini merupakan salah satu strategi mereka saling tunggu, saling ngintip? Kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Kurang 2 pekan lagi, masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 di KPU akan dibuka. Namun hingga saat ini, baru ada 1 pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang dideklarasikan, yakni pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Sementara 2 bakal calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, hingga kini belum juga menetapkan bakal calon wakil presiden pendamping. Kedua baca pres ini masih dalam perburuan pasangan calon wakil presiden. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Tak sedikit kalangan pengamat politik yang menduga partai politik pengusung Ganjar dan Prabowo saat ini masih saling intip dan saling tunggu. Analisa ini bukan tanpa sebab. Ini dikarenakan kedua baca pres dianggap dekat dan sama-sama mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Di kubu Ganjar, sejumlah nama mencuat menjadi bakal calon wakil presiden. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Sementara Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo, nama Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming santer dikabarkan sebagai kandidat bakal calon wakil presiden. Pertanyaannya kemudian, siapa sosok cawapres yang menjadi pilihan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang akan dipilih? Tim TV One mengabarkan.
Baik pemirsa, menarik memang kalau kita melihat tadi ulasan dari tim kami, analisa dari tim kami, tim Apa Kabar Indonesia Malam yang memang mewakili suara masyarakat menunggu, menanti. Kenapa sih Pak Prabowo ataupun juga Pak Ganjar Pranowo nggak kunjung mengumumkan nama yang digaetnya, yang kemudian disandingkannya untuk bisa maju menuju pemilu 2024. Apa sebenarnya? Karena gara-gara saling mengintip strategi satu sama lain, saling menunggu untuk bisa menentukan langkah. Apalagi kalau kita lihat mungkin profil dari pemilihnya beririsan dan juga keduanya ini sama-sama mendapatkan restu, begitu kabarnya, ataupun juga dukungan dari Presiden Joko Widodo. Karena memang sama-sama berupaya untuk meneruskan apa yang sudah ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo. Ada lagi kabarnya memang nama-nama yang mereka incar untuk bisa menjadi penamping itu juga nama-nama yang lebih kurang sama lah. Nama yang bisa memenangkan atau membantu memenangkan mereka di daerah Battleground Jawa Timur dan juga nama yang bisa mewakili ataupun setidaknya menggait suara kaum Nahdliyin. Benarkah? Nah, untuk bisa mengetahui hal itu, kita akan langsung saja mendengarkan pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya Mbak Dwi Ria Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, sehat Mbak? Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian juga kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Bang M. Kodari selaku pengamat politik dan juga pengamat komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kodari. Baik, kita juga akan dengarkan sebenarnya apa langkah atau rencana dari Gerindra. Sudah hadir secara daring yaitu Bang Andre Rosiade. Bang Andre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Mbak Ria, sama Bang Kodari, selamat malam semuanya. Baik, Bang Andre. Nah ini kita akan bahas Bang Andre. Kenapa Pak Prabowo yang sudah didukung oleh begitu banyak partai koalisi, ngakunya juga mendapatkan restu, mendapatkan endorse dari Pak Jokowi. Kemudian juga kalau kita lihat hasil survei sejauh ini kan sering juga ada di pemuncak begitu kan. Nah tapi kemudian kenapa sih nggak kunjung-kunjung mengumumkan nama calon pendampingnya, kurang apa lagi dukungan sudah, restu sudah, apalagi kemudian dapat jempol yang oke dari Pak Jokowi, terus apalagi kenapa membuat masyarakat harus menunggu lebih lama lagi? Apa memang karena gara-gara menanti Mas Gibran, Bang Andre? Ya Putri, pertama kami ini kan adiknya PDI Perjuangan. Partai Gerindra sudah mengusung Pak Prabowo jauh-jauh hari sejak tanggal 12 Agustus 2022. Nah sebagai adiknya PDI Perjuangan, ya kita sudah mengusung, mungkin lebih baik PDI Perjuangan dulu yang mengumumkan. Itu bentuk hormat kami kepada PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu sekali lagi Pak Prabowo ini kita calonkan jadi calon presiden untuk menang. Nah tentu sekali lagi kami masih butuh waktu. Ada proses yang sedang kami lalui. Malam ini saja, nanti malam pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju akan rapat membahas beberapa hal. Pertama, kita akan mematangkan tim pemenangan. Kita akan memutuskan siapa rencananya ketua tim pemenangan dan susunannya seperti apa. Kedua, bagaimana program-program yang akan ditawarkan oleh Pak Prabowo sebagai keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Yang ketiga, tentu kita akan bahas nantinya siapa calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Pak Prabowo. Nah, nama-namanya kan publik sudah tahu. Ada yang mengusulkan nama Mas Gibran seperti Putri sebut tadi. Ada yang mengusulkan nama Pak Erick Thohir, ada yang mengusulkan nama Bu Khofifah, ada juga mengusulkan nama Pak Erlangga. Tetapi nama kan semakin mengerucut sesuai nanti Bang Kodari kasih spill itu berbagai survei. Jadi intinya nama semakin mengerucut dan begitu juga di tempatnya Mbak Ria, nama juga semakin mengerucut. Jadi sing sabar, insya Allah sebelum KPU tutup jadwal, kami akan antarkan Pak Prabowo berikut dengan cawapres, ketua tim pemenangan, serta program dan visi misi yang merupakan keberlanjutan dari keberhasilan Pak Jokowi sebelumnya. Bang, kita paham sih Bang, soal proses dan sebagainya itu sehingga kita harus menunggu. Tapi kalau tadi Bang Andre mengatakan kita ini kan adiknya dari PDIP, saya jadi ingat nih, apakah kemudian artinya adik kakak nggak boleh saling mendahului, kayak truk gitu Bang? Itu bentuk hormat ya Pak Prabowo dan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan. Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Ibu Mega sudah dianggap kakak oleh Pak Prabowo. Keluarga Pak Prabowo begitu dekat dengan keluarga Ibu Mega. Dan kami PDI Gerindra tahu bahwa PDI Perjuangan ini adalah kakak kami secara partai karena lebih senior gitu.
Intinya seperti itu. Kita sangat menghormati seluruh partai yang ada, terutama tentu PDI Perjuangan. Baik, kalau dari Jadi, ya, Bang Andre. nggak apa-apa, Mbak Ria dulu yang mengusung dulu. Insya Allah kita setelah itu. Mbak Ria, begitu katanya, PDIP dulu yang menunjukkan dulu siapa pendamping Pak Ganjar. Bagaimana kemudian? Ini kan bukan masalah dulu-duluan ya. Jadi mungkin tadi Bang Andre bilang kalau mereka punya mekanisme dan mungkin menunggu waktu yang tepat. Saya ingin katakan PDI Perjuangan juga pasti punya waktu yang pas nanti sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum, oleh Bu Mega. Karena untuk mengumumkan atau yang akan memutuskan siapa capres atau cawapres itu kan dari PDI Perjuangan sesuai dengan Kongres ya. Itu sudah diberikan hak prerogatifnya pada Bu Mega. Nah, masalahnya kemudian saat ini sedang ditimbang, sedang dilihat, ditilik lagi, dibahas dengan partai-partai pengusung, juga tentu ada pembicaraan juga dengan Pak Jokowi. Jadi kalau masalah kemudian kapan, sabar, tunggu waktu yang pas, insya Allah tidak akan lewat dari deadline yang sudah ditentukan oleh KPU. Oke, Bang Kodari, ini kan semuanya nyuruh kita sabar, kita nunggu. Kalau alasan disampaikan ke permukaan, ini kan memang ada proses banyak. Oke lah, kita pahami itu. Tapi kemudian kalau Bang Kodari sendiri menilai seperti apa? Saling intip strategi, nggak mau saling kecolongan atau apa sebenarnya? Sebetulnya yang harus sabar dan tawakal ya, saya tambahkan tawakal. Pada hari ini bukan cuma masyarakat, karena masyarakat kan penasaran, TV One kan mewakili masyarakat. Tetapi juga menurut saya elit politiknya juga kelihatannya pada hari ini harus sabar dan tawakal. Terutama apa? Terutama menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi begitu. Karena saya lihat memang variabel judicial review permohonan batas usia ini akan sangat menentukan bagi peluang majunya seorang katakanlah Gibran begitu. Gibran ini bisa menjadi faktor game changer. Kalau bicara pemilu-pemilu sebelumnya kan kita agak gampang tuh mengambil kesimpulan. Pasti pertama dilihat dari survei. Sekarang ini kalau dilihat dari survei yang paling tinggi itu ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada Sandi Uno. Yang kedua kalau berdasarkan wilayah dan kelihatannya 2024 ini pertimbangan wilayah Jawa Timur tuh sangat dipentingkan gitu. Karena Pak Prabowo basis Jawa Barat, provinsi yang besar. Mas Ganjar basis Jawa Tengah, provinsi yang besar juga, sehingga titik keseimbangannya nanti dipertimbangkan adalah Jawa Timur begitu. Tetapi kenapa 2024 menjadi lama sekali menunggu? Karena ada faktor Gibran. Nah, Gibran itu bukan hanya bicara kewilayahan ya, tetapi juga bicara faktor atau kolam suara yang paling besar pada hari ini. Menurut saya kolam suara terbesar tahun 2024 ini adalah Pak Jokowi, yaitu mereka-mereka masyarakat dan pemilih yang tingkat kepuasannya itu mencapai 80% begitu. Sehingga kalau Gibran nanti maju atau bisa maju calon wakil presiden, saya kira baik PDI Perjuangan maupun Gerindra itu akan sangat mempertimbangkan gitu. Pada hari ini kan kita dengar yang sudah jelas meminta Gibran adalah Prabowo Subianto. Betul. Saya baca hari ini di berita di media online, Gibran sudah mengatakan dia memang diminta. Kemudian bahkan sudah laporan ke DPP PDI Perjuangan. Nah, pada hari ini DPP PDI Perjuangan kelihatannya belum pernah menyebut Gibran misalnya begitu ya. Dan kayaknya ini yang banyak dibahas ini adalah dua tokoh dari Jawa Timur. Pertama itu Pak Mahfud, yang kedua Bu Khofifah begitu. Tetapi sebetulnya ketika nanti betul-betul Mahkamah Konstitusi itu memungkinkan keputusannya bagi Gibran maju, menurut saya PDI Perjuangan juga boleh jadi akan mempertimbangkan dengan serius juga gitu loh. Karena kalau Gibran maju, ada risiko dia bisa menarik suara pemilih di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang notabene merupakan basisnya Pak Jokowi begitu. Jadi ini menurut saya masih sangat menarik karena misalnya di satu sisi pada hari ini kalau linear Prabowo Gibran dengan Prabowo, tetapi kalau tidak linear bisa jadi Ganjar Gibran misalnya begitu. Nah, kalau Ganjar Gibran terjadi, menurut saya ini bisa akan dinamis sekali. Bukan mustahil misalnya Pak Prabowo dengan Anies Baswedan misalnya begitu. Wah, ini kan betul-betul
Betul-betul kejutannya itu luar dia. biasa kalau dari Bang Kodari. Nanti tahan dulu Bang Kodari. Mbak Ria gimana kemudian? Adakah peluang seperti itu mempertimbangkan Mas Gibran juga? Apalagi kalau Bang Kodari mengatakan Mas Gibran ini bisa jadi game changer. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali, termasuk juga kita akan lihat menurut hasil survei terkini dari berbagai lembaga survei, siapa kemudian bakal calon wapres pilihan masyarakat yang juga mendapatkan suara tinggi. Sebentar lagi tentunya. Baik pemirsa, kami juga akan berikan kepada Anda data fakta bagaimana hasil survei dari lembaga survei mengenai nama-nama yang berpotensi terpilih oleh baik itu Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka. Terutama survei ini berlaku ataupun juga dilakukan di Jawa Timur. Kita akan lihat peta elektoral di Jawa Timur seperti apa. Nah, siapa yang paling pantas sebagai cawapres Prabowo Subianto? Itu pertanyaannya. Ternyata ada 22,7% yang berpendapat bahwa Erick Thohir lah yang pantas mendampingi Pak Prabowo. Selanjutnya 20,6% di peringkat 2 ini mengatakan Ibu Khofifah Indar Parawansa yang saat ini juga menjadi Gubernur Jawa Timur yang pantas menjadi pendamping Pak Prabowo. Kemudian ada Gibran Rakabuming Raka ternyata masuk ke dalam daftar 5 nama favorit dari pemilih di Jawa Timur. Kemudian juga ada Caimin Mohaimin Iskandar 4,4%, masih ini dikait-kaitkan dengan Pak Prabowo walaupun saat ini sudah berpindah koalisi, bukan lagi anggota dari Koalisi Indonesia Maju. Kemudian juga ada Airlangga Hartarto, ternyata masih juga ada yang menyuarakan bahwa Ketum Golkar ini pantas untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto, 4,4% juga suaranya. Nah, kita lihat kalau pertanyaannya kemudian diganti, menurut Anda, menurut kalian siapa yang paling pantas sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Ini sama, lokasinya survei ini diadakan juga di Jawa Timur. Ternyata 20,1% ini juga sama posisi teratasnya memberikan suaranya untuk Pak Erick Thohir. Kemudian yang kedua juga Ibu Khofifah Indar Parawansa. Perbedaannya adalah yang ketiga ini ditempati Ridwan Kamil. Ridwan Kamil namanya tidak ada pada saat tadi ditanyakan siapa yang pantas mendampingi Pak Prabowo. Ridwan Kamil kalau kita tahu saat ini juga ada di Partai Golkar yang sejatinya adalah partai pendukung Prabowo Subianto. Di bawahnya juga ada Sandiaga Uno, kemudian juga ada Mas AHY. Agus Harimurti Yudhoyono dengan partainya yang memang Demokrat yang baru saja bergabung untuk bisa mendukung Pak Prabowo memenangkan pemilu 2024 ini. Kita sudah lihat gambarannya, nanti mungkin Bang Kodari bisa berikan analisa, bisa berikan ulasan. Tapi saya juga ingin tanya Mbak Ria, yang dikatakan oleh Bang Kodari, mungkin nggak kemudian Pak Ganjar ini melirik atau setidaknya mungkin PDIP, Bu Mega juga, jika keputusan MK itu keluar melirik Mas Gibran untuk bisa mendampingi Pak Ganjar? Kita nggak usah berandai-andai. Kita tunggu dan hargai. Kan, sabar dan tawakal kan? Ya, gini, kalau namanya sudah ada dalam tahapan proses hukum, ya kita hargai, kita tunggu apa keputusan hukum. Sabar dan tawakal. Jadi nggak usah berandai-andai. Kalau saya mungkin lebih baik seperti. Tapi kalau Bang Hudori mau ngomong dari A sampai Z, mau bilang apapun, ya kita maklumi. Karena Bang Hudori ini ibarat kata kan nggak ada lampu merahnya. Kalau beliau bilang saya lampu hijau terus Mbak Ria ya. Sama lampu kuning. Sama lampu kuning. Jadi beliau mau ngomong apa aja, beliau bebas merdeka, ya kan. Kalau misalnya saya tentu kembali lagi, apapun juga keputusan cawapres itu tetap kita dari PDI Perjuangan itu adalah keputusan dari Ibu Megawati sebagai Ketua Umum. Ya. Beliau sudah diberikan hak prerogatif oleh Kongres PDI Perjuangan dan kita sangat paham betul bahwa Ibu Mega tentu seperti yang kita sudah pahami beberapa waktu terakhir berkonsultasi dengan Pak Jokowi juga berunding dengan Pak Jokowi dengan ketua umum partai pengusung ya. Jadi kemudian nanti pada saat yang tepat baru beliau akan menyampaikan keputusan. Baik, Bang Kodari, sebenarnya apa sih dampaknya dari keputusan MK ini jika kemudian memutuskan memang bisa ternyata? Iya, keputusannya besar sekali ya. Memang kalau di survei tadi angkanya belum setinggi Erick Thohir atau Khofifah misalnya.
Tapi survei ini kan adalah potret pada saat ini. Ya potret ke depan itu bisa berbeda dengan potret pada hari ini. Kalau istilah saya itu elektabilitas manifest dan elektabilitas yang potensial, begitu. Jadi kalau bicara elektabilitas yang sudah manifest, maka yang paling tinggi kalau di Jawa Timur ya, itu adalah Erick Thohir. Baik untuk tadi kita lihat untuk Ganjar maupun untuk Prabowo. Begitu. Jadi Pak Erick ini sebetulnya menarik bagi dua-duanya karena elektabilitasnya paling tinggi. Nah, tetapi dengan asumsi bahwa Gibran bisa maju dan dengan asumsi bahwa survei ini dilaksanakan ketika keputusan MK belum keluar, maka bukan mustahil Gibran itu bisa melesat. Pengalaman saya, kalau kepuasan kepada orang tua tinggi, maka kemudian kemungkinan elektabilitas atau pilihan kepada anak juga besar gitu. Bahkan kalau Gibran, dia potensi pengaruhnya bukan cuma di Jawa Timur, tetapi juga sampai ke Jawa Tengah begitu. Tentu saja kalau Gibran maju sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo, Mas Ganjar kan nggak mau ambil resiko bahwa suaranya yang di Jawa Tengah, basisnya di Jawa Tengah itu akan kesedot oleh Gibran, oleh variabel Gibran begitu. Nah sebaliknya bagi Ganjar, kalau misalnya nanti daripada disedot, saya gandeng aja gitu. Sekalian memperkuat suara Pak Jokowi, suara Mas Ganjar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, maupun bahkan se-Indonesia, karena tadi kolam suaranya Pak Jokowi itu 80%. Tetapi balik lagi saya bilang, kalau misalnya Ganjar Gibran, Pak Prabowo pasti mikir berat ini istilah teman-teman di dunia politik itu hitungannya bukan aljabar lagi nih, bukan aritmetika, tetapi kalkulus gitu. Nah kalau sudah kalkulus gitu ya, yang rasanya nggak mungkin itu bisa terjadi. Wah ini berat banget nih, Mas Ganjar populer, Gibran potensi popularitasnya juga tinggi. Terjadilah hal yang nggak mungkin. Prabowo maju, dia gandeng juga yang populer juga, yaitu Anies Baswedan gitu. Anies mungkin juga sekarang sudah jalan dengan Caimin, tetapi begitu lihat Ganjar Gibran, waduh, gawat juga ini gara-gara begitu. Ya udah, saya gabungan juga dengan yang kuat, yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau ini yang terjadi, waduh, saya juga harus mikir-mikir nih. Karena ini kalkulusnya baru bab 1 nih, nanti bab 2-nya. Terus terang saya berpikir kemungkinan Prabowo Anies itu juga baru hari ini gitu loh. Tadi saya podcast tadi siang, terus dengan malam ini saya belum memikirkan konsekuensi yang lebih jauh, walaupun saya khawatir potensi politik identitas atau kemudian potensi seperti ketegangan seperti 2014 dan 2019 itu saya khawatir akan terulang dalam skala yang lebih besar gitu. Karena ini kalau Prabowo Anies itu istilah saya Prabowo pangkat 2 gitu. Prabowo kuadrat. Prabowo pangkat 2, Prabowo kuadrat gitu. Baik, Bang Kodari tadi sudah berikan pandangannya. Bang Andre gimana Bang Andre melihat ini? Sudah masuk nggak hitung-hitungan kalkulus seperti dikatakan oleh Bang Kodari tadi? Ada nggak kemudian ke arah sana? Setidaknya kemungkinan saja hitung-hitungan di atas kertas, potensi di atas kertas, Bang Andre. Ya Bang Kodari ini kan pengamat. Kalau pengamat itu tentu ada hitung-hitungan. Tapi kalau praktis itu kadang sederhana saja, nggak perlu muter-muter kayak pengamat. Jadi kami meyakini keputusan ini akan segera diambil, insya Allah, tanpa perlu voting atau berdebat yang keras. Insya Allah kita akan musyawarah untuk mufakat, tapi memang momentumnya belum pas. Karena kita akan selesaikan tadi tim pemenangan dan program-program. Insya Allah malam ini kita akan dapat para sekjen dan para pimpinan partai akan dapat untuk membahas hal-hal yang belum selesai sampai nanti kita masuk ke kandidat cawapres. Kan kandidat cawapres kan Pak Prabowo sudah menerima, ada nama Mas Gibran, ada nama Pak Erick, ada nama Pak Erlangga dan juga ada nama Kofifa. Ini kita akan bahas 4 nama itu, dan saya rasa cawapres Pak Prabowo ada di 4 nama itu. Agak ragu saya. Analisis Bang Kodari yang tadi terakhir itu. Saya agak ragu dengan analisis kalkulusnya Bang Kodari. Saya meyakini nama Pak Prabowo insya Allah di 4 nama ini. Yang saya sebut tadi ada Mas Gibran, Pak Erick Thohir, Kofifa, dan Pak Erlangga. Itu analisis saya. Baik. Jadi kalau yang pernyataan Bang Kodari ya kita anggap saja itu analisis. Tapi saya sebagai orang yang ada di Koalisi Indonesia Maju, cawapres Pak Prabowo kemungkinan besar di 4 nama yang tadi saya sebutkan. Cuma 4 nama itu Bang Kodari. Dan insya Allah siapapun yang akan terpilih di 4 nama itu, Koalisi Indonesia Maju akan solid
bersatu padu memenangkan Pak Prabowo. Insya Allah. Baik. Ya nggak apa-apa, berbeda. Nggak perlu pakai kalkulus, Bang. Karena Bang Andre kan buka bukunya buku aljabar gitu. Saya buka bukunya buku apa kalkulus gitu. Kan saya gini, kalau pakai aljabar menurut saya Gibran akan berpasangan dengan Prabowo. Tetapi ya saya nggak tahu kan, misalnya nanti Mbak Ria, teman-teman, Bu Mega ambil buku kalkulus gitu kan. Nama Gibran yang pada hari ini tidak ada dalam wacana Ganjar, tiba-tiba ditaruh dan digandeng menjadi wakilnya Mas Ganjar gitu. Ya tapi sebetulnya begini, secara aljabar, secara matematika pada hari ini kan sebetulnya ya faktor Gibran itu tadi, kalau dia nggak diambil, maka potensi suara Mas Ganjar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu bisa ketarik loh. Bisa ketarik. Nah daripada ditarik dan itu resikonya besar, lebih baik ditarik duluan oleh Mas Ganjar, oleh PDI Perjuangan gitu. Nah kalau ini ditarik, maka Ganjar lawan Gibran itu kan raksasa betul itu. Ya, raksasa betul. Iya. Baik. Maka kemudian Pak Prabowo Pak Prabowo ya saya bilang ya, bukan Andre Rosiade ya, akan mengambil kalkulus dari perpustakaan beliau gitu loh. Oke, baik, jadi nggak pakai buku aljabar lagi. Bang, apa nggak mungkin nanti? Baik. Kalau di situ, ini kalkulus. Kalau saya kan aljabar. Bang Andre, saya tahu Bang Andre. Tapi karena Bang Kodari bicara kalkulus, apa nggak mungkin? Kalau di sana Ganjar Gibran, di sini Prabowo Kaisang, gimana tuh, Pak? Oke, menarik ini menarik, tapi nanti ya Bang Andre, Bang Kodari, Mbak Ria, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali saat lagi. Gawat. Kalau mau adil kalkulus nih, tadi Bang Kodari sudah kasih nama pasangan yang mengejutkan, Ganjar Gibran. Ternyata Bang Andre nggak kalah mengejutkan lagi. Gimana kalau namanya Pak Prabowo Kaisang? Ini menarik, ternyata dua putra dari kader PDIP, dua putra Pak Jokowi diperbutkan kalau kita bisa bilang oleh dua calon presiden ini. Itu kan caranya Bang Andre aja, ngeles-ngeles lawan Bang Hudori gitu ya. Jadi Bang Andre udah jadi pengamat juga kayaknya. Kan tadi saya bilang kalau Bang Hudori ngomong apa aja ya kita maklumi aja lah. Kalau nggak rame kan ya. Tapi kalau saya sih tetap pada posisi seperti itu. Kalau kita namanya partai itu kan sudah punya garisnya. Dan kembali lagi nggak akan kemana-mana bahwa kita tunggu waktu yang sekitar lebih kurang 10 hari ya. Ya, 10 hari. Ya, 10 hari. Betul, 10 hari. Toh akan ada endingnya bahwa itu harus didaftarkan dan saat ini apapun juga kembali saya bilang bahwa semua cawapres itu sudah dalam pantauan atau didiskusikan oleh Bu Mega dengan partai pengusung dan juga dengan Pak Jokowi. Sabar aja, sabar dan tawakal. Insya Allah yang terbaik yang dipilih oleh Bu Mega beserta partai pengusung dan juga tentu didiskusikan dengan Pak Jokowi itu adalah yang terbaik buat bangsa ini yang mendampingi Pak Ganjar. Baik. Jadi kalau nanti Bang Hudori ngomong ke sana lagi, ke sini lagi, ya kembali lagi suka-suka Bang Hudori. Ini kan cerita skenario linear dan non-linear. Karena kenapa non-linear? Karena di politik itu kan seperti sepak bola bisa terjadi kejutan di menit-menit akhir. Betul. Kalau linear rasa-rasanya nih ya tanpa mendahului pasangannya nanti Ganjar Mahfud. Kemudian kalau Gibran dimungkinkan oleh MK Prabowo Gibran. Kalau Gibran tak dimungkinkan mungkin Prabowo Erick Thohir. Lalu kemudian Anies ya, dengan Caimin itu kan udah ketahuan gitu. Itu kalau linear. Tetapi kan kalau nggak linear, lalu kemudian tiba-tiba ada variabel Gibran tadi itu, maka kemudian dia
menurut saya yang akan mempertimbangkan bukan cuman Prabowo yang jelas-jelas sudah melamar, tetapi juga hemat saya PDI Perjuangan mungkin juga akan mempertimbangkan secara serius begitu. Dan kalau betul Gibran ke Ganjar, maka Prabowo-nya pun juga akan kalkulus juga, akan non-linear juga gitu. Karena yang dihadapi akan luar biasa kuatnya. Dan untuk melawan sesuatu yang luar biasa kuatnya, kadang-kadang ya improvisasi aja gitu loh. Sesuatu yang paling imajinatif dari yang paling imajinatif lah, kira-kira begitu. Makanya itu istilahnya kita sebut kalkulus tadi itu. Oke, kalau ini kata terjadi sampai Pak Prabowo Kaisang, relawan Jokowi betul-betul terbelah itu ditanya pada saat memberikan suara. Tadi kan ada imajinasi yang lain kan dari Andre Rosiade kan begitu. Bukan Prabowo Anies tetapi Prabowo Kaisang. Baik. Nah, ini juga langsung saja penutup. Bang Andre, silakan Bang Andre, penutup singkat Bang Andre. Jadi kita memang menunggu dukungan, harapan kita dukungan dari Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI untuk mendukung Pak Prabowo. Insya Allah kita menunggu, mudah-mudahan sebelum pendaftaran ke KPU, Mas Kaisang Ketua Umum PSI, Partai Bro dan SIS bisa mendukung Pak Prabowo. Ya insya Allah bagian keberlanjutan Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua tadi kembali fokus ya soal cawapres, saya rasa saya masih punya analisis bahwa cawapres yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo nanti bersama-sama teman-teman Koalisi Indonesia Maju yang akan dibahas ya nama-nama yang sudah santer disebut itu, ada 4 nama itu ya. Analisis saya ya ini Mas Gibran, dengan catatan Mas Gibran nanti lolos di MK yang kemungkinan 1-2 hari ini akan diumumkan. Insya Allah minggu ini akan diumumkan, informasinya begitu, isu yang beredar. Yang kedua, Pak Erik, kita tahu Partai Amanat Nasional mendukung Pak Erik, lalu Pak Erlangga juga diusung oleh teman-teman Partai Golkar dan juga Ibu Khofifah yang banyak masukan, Bu Khofifah juga banyak masukan. Jadi rasa saya Koalisi Indonesia Maju akan membahas 4 nama ini yang akan diputuskan siapa menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Jadi analisis kalkulus tadi anggap saja analisis lucu-lucuan Bang Kodari, saya juga menjawab tadi begitu. Nah, karena itu analisisnya begitu. Jadi kalau soal Mas Kaisang tentu insya Allah kami berharap PSI Putri insya Allah dalam waktu dekat ini harapan kami bisa segera mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Baik, insya Allah. Baik, Bang Andre, terima kasih ya Bang Andre sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya, bagi-bagi bocoran walaupun belum ada bocoran juga soal nama, tapi yang pasti kita tunggu deh. Soalnya Bang Kodari sudah meminta. Ada Prabowo Kaisang, ada. Bang Kodari sudah bilang kita harus sabar dan tawakal. Mbak Arya juga terima kasih. Mbak Arya kita akan terus tunggu. Sabar dan tawakal, itu benar tuh Mbak Arya. Baik, Mbak Arya terima kasih, Bang Kodari juga terima kasih ya. Kita akan lihat apakah kemudian manuver-manuver ajaib yang versi kalkulus tadi yang dikatakan oleh Bang Kodari ternyata betul-betul bisa terjadi. Karena nggak mungkin di peta politik Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih narasumber. Betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, sejauh ini kita mengetahui bahwa Indonesia yang merupakan tuan rumah dari penyelenggaraan ajang G20 ini kemudian menjadi sorotan di mata dunia karena Indonesia juga yang menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang kemudian juga berhasil menjadi anggota G20, pemirsa. Sejumlah indikator kebangkitan Indonesia kemudian juga diungkap oleh Anindya Bakri yang merupakan Direktur Utama dan juga CEO PT Bakri Brothers Tbk. Saat ini menjadi salah satu pembicara di Hong Kong Asian Summit 2023 yang digelar di Hong Kong pada hari ini. Hong Kong ASEAN Summit ini merupakan perhelatan pemirsa yang mempertemukan para pembuat kebijakan serta juga para pengusaha dunia dari sejumlah negara seperti Hong Kong, Tiongkok, serta juga kawasan yang lebih luas. Dan dalam acara ini, pemirsa, Anindya Novian Bakri ini juga mengungkapkan bahwa memang peran Indonesia di G20 ini juga menunjukkan bahwa Indonesia ingin berkontribusi tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara politik dan juga dalam isu keberlanjutan. EV is a sexy area indeed. When it comes to being an EV hub, how can this be done in a
Praktek prostitusi online semakin meresahkan. Bukan lagi orang dewasa yang menjadi incaran dan sasaran, kini pelaku prostitusi mengincar anak di bawah umur. Seorang wanita muda berinisial FEA alias Mami Ica berhasil diamankan polisi lantaran terlibat kasus prostitusi dan perdagangan manusia. 21 anak di bawah umur berhasil dikelabui dan masuk ke dalam jeratan wanita 24 tahun itu. Polisi mengamankan tersangka dari sebuah penginapan yang berada di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tidak tanggung-tanggung, tersangka mematok komisi dari korbannya mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.500.000 untuk sekali kencan. Perekrutan korban dilakukan melalui jejaring media sosial. Tim TV One mengabarkan. Ya, masih ada di benak kita tentunya pemirsa, Mami Ica yang merupakan muncikari yang kemudian diduga ini menjual ada sebanyak 21 anak di bawah umur. Ini kemudian hal yang sangat meresahkan. Kita pada malam hari ini juga membahas bersama juga dengan pengamat anak, yaitu Ibu Retno Listiarti. Ibu, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam juga Mbak Gita. Iya, kita sebelumnya akan mengawali Bu dengan melihat bersama kasus yang kemudian melibatkan muncikari yang bernama Mami Ica sebutannya ya, yang merupakan perempuan berinisial FEE atau FEA, ini kemudian terlibat dalam prostitusi online dan juga melibatkan anak di bawah umur. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, yakni Kombes Adi Safri Simanjuntak juga mengatakan kasus ini sebenarnya terungkap dari patroli siber yang menemukan adanya akun Twitter menawarkan praktik prostitusi. Hasil temuan ini juga menemukan adanya transaksi prostitusi online, pemirsa. Selanjutnya juga dalam pengungkapan ini, polisi juga menangkap perempuan berinisial FEA. Sebelumnya juga pada tanggal 13 September 2023, polisi kemudian menangkap perempuan berinisial FEA alias Ica atau Mami Ica, usia 24 tahun, ini sebagai tersangka muncikari yang diduga menjual anak di bawah umur kepada pria hidung belang. Jadi Mami ini sebenarnya adalah sebutan untuk muncikari, pemirsa. Ini pada tanggal 13 September 2023, pada saat itu juga kemudian polisi menangkap Ica dan juga bahkan menemukan ada 2 orang korban di bawah umur yang merupakan anak perempuan di dalam kamar hotel yang ini juga disewa langsung oleh Mami Ica. Korban inisial SM usia 14 tahun dan juga ada yang berusia 15 tahun. Kedua korban ini terbujuk, pemirsa, karena iming-iming bayaran yang juga menggiurkan dari tersangka. Kemudian barulah direkrut langsung oleh Mami Ica. Ini yang masih menjadi pertanyaan ya, Bu Retno. Bagaimana kemudian tersangka ini bisa merekrut usia 14, usia 15 di bawah umur? Ini bagaimana bisa terjerat dalam prostitusi online untuk anak-anak ini? Bahkan disinyalir juga ada 21 anak. Ya, pertama nih ini juga ibu muda ya, usianya 24 tahun. Iya, masih muda juga Mami Ica ini. Artinya gaul sama anak seumur itu pun pendekatannya masih bisa. Karena dia baru berusia 24 tahun meskipun sudah ibu rumah tangga ya. Kemudian yang kedua adalah ini pasti pakai bujuk rayu. Tidak mungkin kan tanpa bujuk rayu. Bisa jadi korban ini nggak tahu sebenarnya bahwa yang ditawarkan pekerjaan atau iming-iming untuk dapat sejumlah uang, anak remaja ini mungkin punya keinginan, punya handphone yang bagus, punya ini yang lengkap dan lain-lain, pakaian-pakaian yang mungkin modis dan lain-lain, itu kemudian ditawarkan bahwa bisa memiliki itu jika bekerja dengan dia. Mungkin awalnya tidak tahu ya, yang penting hanya jalan singkat, jalan sesat begitu ya. Dan kalaupun tahu, tetap aja itu korban. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014, berhubungan badan dengan anak atau bersetubuh dengan anak, itu tindak pidana apapun alasannya, meskipun si pengguna tadi bayar gitu. Ya itu tetap, itu kategorinya adalah tindak pidana. Oke, yang menjadi pertanyaan juga kan pertama kali Mami Ica ini
merekrut, bisa juga melalui media sosial. Artinya kan anak-anak ini juga kemudian sudah bisa mengakses langsung media sosialnya. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan kembali pemirsa fakta dari Mami Ica yang merupakan mucikari prostitusi online Jakarta. Kita hadirkan ini dari berbagai sumber. Pada 24 September 2023, Ica ini ditangkap polisi di Jakarta Pusat. Kemudian juga tadi yang sudah dijelaskan pada tanggal 13 September, ditemukan juga anak usia 14 dan juga 15 tahun yang kemudian atas iming-iming yang tadi disebutkan oleh Bu Retno ini direkrut dan juga bisa menjadi bahkan mempekerjakan sebanyak 21 anak usia 14 sampai 15 tahun. Ini kan bisa dihitung bagaimana praktik prostitusi online. Kita sudah mungkin sudah tahu praktik prostitusi bukan anak praktik prostitusi ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, tapi melibatkan anak. Ini artinya untuk era sosial media kan juga sangat mengkhawatirkan, Bu. Betul. Memang pelibatan anak dalam prostitusi online itu hampir terjadi di seluruh dunia ya. Bahkan ini dianggap sebagai bisnis yang kemudian menggiurkan karena menguntungkan. Nah, sementara anak-anak ini tuh bisa jadi kan dibentuk eksploitasinya, bisa jadi dipekerjakan dalam jangka panjang, melayani banyak, kemudian dengan bayaran yang bisa jadi sangat sedikit, atau malah dia dijerat oleh sesuatu, dibeliin dulu handphonenya, baru kemudian dia untuk bayar itu, maka harus melakukan apa yang diinginkan pelaku. Jadi anak ini kan pikirannya belum dewasa ya, dan dia bukan orang dewasa yang bentuknya mini. Jadi dia orang yang mudah sekali memang menerima bujuk rayu. Nah, bujuk rayu, iming-iming inilah yang biasa digunakan oleh pelaku. Bisa jadi mereka menemukan para korban ini melalui media sosialnya, bisa juga. Jadi anak-anak ini misalnya curhat gitu ya, galau gitu, itu bisa saja ditangkap oleh orang-orang model mucikari seperti ini untuk dibujuk. Gitu. Kalau kita lihat dari sisi bujuk-bujukannya, ada sebagian uang yang kemudian diiming-imingi. Kita akan hadirkan bersama juga di screen pemirsa. Ini bahkan Mami Ica ini dapat bagian 50% dari setiap transaksi korban. Ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bahkan anaknya ini juga ternyata mendapatkan juga uang. Menawarkan pekerjaan seks komersial kepada para hidung belang dengan tarif 7 juta hingga 8 juta rupiah. Nanti usai jeda Bu Retno kita juga akan membahas. Karena miris sekali prostitusi online ini juga sudah menyasar anak dan bahkan lewat sosial media, lewat teknologi. Ini yang menjadi pertanyaan juga adalah apakah peran dari orang tua khususnya dan juga peran pengawasan dari masyarakat sepertinya lalai dalam mengawasi anak-anak ini. Usai jeda pemirsa, nanti akan dijawab oleh Bu Retno. Oke. Kami sedang melakukan identifikasi terhadap 21 orang anak yang diduga sebagai anak korban yang dipekerjakan atau dieksploitasi secara seksual oleh tersangka FEA ini. Ini hasil dari profiling maupun identifikasi yang kami lakukan baik terhadap tersangka FEA maupun profiling yang kita lakukan di akun Twitter milik ataupun yang dikelola oleh tersangka FEA ini. Nantinya akan kita lakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ke-21 yang diduga merupakan anak di bawah umur. Tentunya kita akan melibatkan Bapas, Peksos maupun dari orang tua yang bersangkutan atau wali dari yang bersangkutan. Untuk tersangka FEA ini tidak bekerja sendirian, namun ada jaringan yang khususnya berperan dalam merekrut anak-anak korban ataupun anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk dieksploitasi secara seksual oleh yang bersangkutan melalui sarana medsos. 21 anak yang dieksploitasi secara seksual. Ini anak-anak yang di bawah umur, usianya belasan, sangat memilukan hati dan juga sangat miris pemirsa. Kita kembali berdiskusikannya bersama Bu Retno. Bu Retno, ada berbagai macam alasan tentunya. Betul. 21 anak ini akhirnya terjun dalam dunia prostitusi online. Tadi kita mungkin lihat gaya hidup hedonisme mungkin yang membuat mereka tergiur sehingga mereka yang mungkin masih muda, sumbu pendek begitu ingin menempuh jalan instan. Tapi ternyata ada juga tadi kalau kita lihat karena dia terjerat hutang sehingga
karena alasan finansial kemudian dia harus membantu orang tuanya mungkin. Apakah ini menjadi modus yang juga sangat harus diperhatikan, Bu Retno? Iya. Tapi bisa jadi orang yang nggak tahu gitu ya, nggak tahu mau dipekerjakan ini, diiming-iming pekerjaan itu juga bisa jadi ya. Tapi ini mengingat anaknya usianya tadi misalnya yang ditangkap polisi di TKP 14 sampai 15 itu saya rasa rata-rata usianya segitu. Nah ini kan berarti usia masih SMP ya. Nah itu kan arti ini secara fisik saja sebenarnya anak usia itu kan belum siap melakukan hubungan seksual. Jadi ketika dia melakukan hubungan seksual sesungguhnya sangat membahayakan tumbuh kembang dia dan kesehatan organ reproduksinya ke depan gitu ya. Terus yang kedua resikonya banyak betul seperti resiko kehamilan yang tak diinginkan dan juga penyakit-penyakit menular. Ini bisa jadi dia jangkiti. Nah ini bisa jadi ini anak-anak ini nggak tahu bahwa dia punya resiko-resiko seperti itu. Ya jadi tidak ada pendidikan seksnya, tidak ada pendidikan kesehatan reproduksinya. Nah, tidak ada pendampingan ini dan banyak orang tua Indonesia itu menganggap pendidikan seks itu tabu. Padahal harusnya diajarkan sehingga anak tuh mengerti akan tubuhnya sendiri gitu. Nah, untuk kasus-kasus ini berarti kan eksploitasinya bisa jadi ini karena uang ya. Jadi anak itu butuh, ada yang seperti itu. Nah, tapi saya yakin ada yang betul-betul dikorbankan dan dia nggak tahu apa-apa. Itu saya yakin juga ada dalam kasus ini. Nah, untuk eksploitasi anak ini menurut saya sesuatu yang emang kejam ya. Artinya ini merusak betul tidak hanya tumbuh kembang tubuhnya si anak tapi juga masa depan anak-anak ini. Dan tadi kalau kita ngelihat dia sudah cukup lama tadi 7-8 juta ya harganya itu suatu yang iming-imingnya untuk dapetin 7-8 juta bagi anak umur segitu tuh kan kayak mimpi gitu ya. Apa kok dia dari keluarga tidak mampu. Nah ini nih yang digunakan padahal yang bersangkutan juga dapat 50% kan yang gitu. Bersangkutan dapat 50% dan kita juga akan hadirkan bagaimana kemudian pelaku ini dijerat hukum dengan pasal yang cukup berlapis. Pasal 27 ayat 1, Junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena kita tahu bersama bahwa para korban ini juga kemudian terjaring lewat Twitter, kemudian juga dengan aplikasi, sejumlah aplikasi yang juga media ada. Sosial lainnya. Ini kan yang kemudian jadi concern ataupun menjadi perhatian juga ya Bu Retno, bahwa pengawasan orang tua ini tidak hanya tadi Bu Retno sebutkan bahwa soal pengetahuan seks bebas, kemudian juga tentang reproduksi, tapi juga pengetahuan atau pengawasan dari sisi penggunaan medsosnya. Ini juga kita sajikan pemirsa. Ada sejumlah pasal terkait tentang pornografi dan tindak pidana perdagangan orang. Bu Retno, jadi ini peran dari orang tua dan juga masyarakat yang lalaikah untuk mengawasi sosial media anak-anaknya sendiri sehingga anak-anak ini jadi terjerumus. Karena kalau kita selama ini mengetahui sosial media mungkin dari sisi konten ada cukup konten yang buruk, membuat anak perilaku buruk, tapi ini sudah sampai sebegitu parahnya masuk kepada prostitusi online. Ya, pertama ini menunjukkan anak-anak ini kayaknya tidak berteman juga dengan orang tuanya di media sosial. Kalau berteman sebenarnya banyak juga, ya anak gitu ya, nggak temenan sama orang tuanya. Nggak temenan sama orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya gaptek, bisa jadi orang tuanya sengaja di blok. Itu juga banyak kasus-kasus kayak gitu. Nah, akhirnya tidak bisa memantau percakapan atau mana sih yang dia akses. Yang kedua adalah soal penggunaan gadget ya, terutama handphone lah ya. Itu kan juga harusnya anak umur 14-15 itu kategorinya masih dipinjamkan oleh orang tua. Sehingga orang tua tuh bisa ngecek. Ini tampaknya juga enggak. Saya yakin percakapan dan lain-lain termasuk pemesanan misalnya perjanjian pasti menggunakan gadget anak-anak ini gitu. Nah ini yang kelihatannya tadi yang Mbak Agita katakan ada kelemahan dari pengawasan jangan-jangan mungkin orang tuanya pada gaptek sehingga tidak mengawasi bisa juga. Jadi atau kalaupun nggak gaptek dia ternyata luput gitu, lemah pengawasan. Akhirnya anaknya menjadi terlibat seperti ini, anaknya menjadi korban kejahatan tadi ya, eksploitasi seksual. Bahkan tadi polisi kalau menerapkan tadi TPPO ya, perdagangan manusia, itu berarti ya anak ini bisa jadi tadi diperjualbelikan tadi ya, dan ini bisa jadi anak umur 13-14 nggak mengerti apa itu TPPO ya, resikonya bagi dirinya. Nah ini yang harusnya momentum ini menjadi perhatian semua pihak ya. Ini kan menjadi alarm yang sangat membahayakan bagi orang tua dan juga menjadi alarm bagi masyarakat. Jadi harusnya seperti apa ini Bu untuk menilai kasus yang seperti ini sangat mengkhawatirkan? Ya pertama memang ini pemerintah sendiri sudah membentuk ya
Jadi ada tim khusus sebenarnya terkait dengan Satgas TPPO. Jadi perlindungan yang semacam ini. Terus yang kedua, ini meliputi berbagai kementerian. Termasuk sebenarnya Kemendikbudristek misalnya tuh masuk, tidak cuma KPPA, tidak cuma Kemeninfo gitu ya. Kementerian Sosial dan lain-lain. Itu mereka punya tugas masing-masing sebenarnya untuk ngelindungin anak-anak dan perempuan dari tindak perdagangan orang. Termasuk sebenarnya kejahatan eksploitasi seksual anak seperti ini. Nah, karena rata-rata TPPO itu melibatkan prostitusi atau kejahatan seksual terhadap anak. Nah, ini yang menurut saya ini menjadi catatan juga nih bagi tim Satgas untuk lebih berkoordinasi. Saya nggak tahu ini anaknya dari beberapa daerah ya. Karena kan tidak disebutkan juga walaupun tempatnya di Jakarta. Bisa jadi mereka berasal dari beberapa daerah, cuma tempatnya atau lokasi yang ini terjadi adalah di Jakarta. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah, di sini nih perlu antar pemerintah daerah pun perlu ya. Dan satu lagi, anak-anak ini dia kan jatuhnya korban nih. Nah, pemulihan psikologi bagi si anak nih penting banget. Betul. Termasuk pemulihan kesehatannya. Mudah-mudahan karena tidak sudah melakukan hubungan seks pada usia yang masih rentan banget. Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi oleh semua pihak supaya tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Tapi terima kasih banyak sekali lagi Ibu Retno Listiarti yang tadi sudah tentu memberikan kita edukasi yang sangat luas mengenai pentingnya untuk pengawasan anak juga dalam usia dini. Demikian pemirsa, dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam bersama Agita Mahlika dan juga Putri Viola. Baik, dan juga saat lagi Anda bisa menyaksikan program Fakta yang kembali menyoroti mengapa kasus kopi sianida Jessica ini kembali mencuat akhir-akhir ini. Dan juga perbincangan tadi sekaligus juga menutup jumpa kita. Saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum lem mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Lem mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum lem mineral, rasanya enak, nggak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum lem mineral ya.